Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asyari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, terima kasih Pak Andrian. Pak Asyari, seperti yang kemarin kita sudah rencanakan bahwa hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Jadi percakapan praobservasi ini nantinya akan bertujuan sebagai rencana kita pada saat nanti kegiatan observasi. Jadi kegiatan observasi itu diawali dengan pra dulu, kemudian baru observasi sampai ke pasca observasinya ya Pak Asyari ya. Kemudian untuk kegiatan observasi kan kemarin Pak Asyari juga sudah menyampaikan bahwa akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya ya Pak ya. Baik, untuk praobservasi ini ada beberapa pertanyaan nih Pak terkait dengan observasi yang akan dilakukan oleh Pak Asyari. Jadi nanti mohon untuk dijawab sesuai dengan apa yang akan direncanakan oleh Pak Asyari pada kegiatan pembelajarannya ya Pak ya. Ya, siap. Baik, yang pertama Pak, kegiatan Pak Asyari ini memiliki tujuan pembelajaran yang seperti apa ini Pak? Ya, oke. Untuk pembelajaran yang akan saya ajarkan di kelas ini materinya untuk materi bab pertama ataupun bab 1 untuk materi berkaitan dengan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Untuk tujuan pembelajaran sendiri salah satunya ya nanti ini melatih berpikir kritis akan kekuasaan ataupun penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga nanti dikaitkan juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke. Jadi intinya pada tujuan pembelajaran kali ini murid itu akan diajak berpikir kritis apa ya, tentang bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikaitkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Pak nggih. Baik, untuk selanjutnya Pak Asyari, area pengembangan yang ingin Pak Asyari capai itu berkaitan dengan apa ini Pak? Ya, ini ranah kognitif ya. Ini berkaitan dengan berarti berpikir kritisnya siswa gitu, dalam hal kekuasaan Allah SWT ataupun penciptaannya. Berarti berkaitan dengan kognitif anak itu sendiri ya Pak ya, tentang berpikir kritis berkaitan dengan penciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dikaitkan dengan ilmu pengetahuan ya Pak ya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak, berkaitan dengan area yang ingin dikembangkan, pasti ada strategi pembelajaran ini. Nah, strategi pembelajaran yang Pak Asyari sudah siapkan itu yang seperti apa? Nah, ini menggunakan strategi diferensiasi. Ya, diferensiasi. Pemahaman terhadap siswa tentang materi tersebut. Nanti siswa dibagi menjadi kelompok. Kelompok juga. Nanti dalam satu kelas ada 6 kelompok. Ya. Setiap kelompok ada 6 siswa. Ada 6 siswa. Oke. Nah, berkaitan dengan diferensiasi itu sendiri, untuk kelompok-kelompok tersebut apakah ada sedikit perbedaan, Pak? Ya, setiap kelompok tema atau topiknya berbeda. Berbeda ya, Pak ya? Salah satunya nanti ada tema yang berkaitan dengan dampak positif dan negatif perkembangan teknologi terhadap agama. Ada juga etika dalam pemanfaatan teknologi. Iya. Bagus banget itu Pak. Nah, itu semua semoga nanti bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Dengan tadi tujuan pembelajaran yaitu tentang berpikir kritis, area pengembangannya juga berkaitan dengan kognitif si anak. Strategi pembelajaran juga sangat bagus sekali sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu strategi pembelajaran diferensiasi. Nah, ini nanti menggunakan kelompok ya Pak ya, dengan kelompok. Kemudian topik yang akan dibahas oleh kelompok itu sendiri juga akan berbeda-beda gitu ya. Baik Pak, demikian mungkin yang bisa kita diskusikan. Semoga pertemuan selanjutnya nanti pada saat observasi akan berjalan lancar semuanya Pak ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Asyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andrian.
sholat? Ini satu siapa satu? Tiket apa? Frekuensi dia. Sekarang tanggal 8. Ainur Laila Alfira Alfiana Alifah Ananda Indah Atira Sadina. Oh ya, ini ada yang silakan di situ ya. Belum bisa? Sudah dicoba nggak bisa? Sudah Nggak bisa dinyalain apa anu rusak? rusak kayaknya. Tapi ini tidak nyala. Oh bisa, coba. Kalau pakai laptop saya bisa. Dinyalakan pakai sabuk. Ada sabuk kan? Oh, sabuk. Yang tinggi nggak pakai? Bisa? Tidak, tidak. Bisa Yunia. Biasanya kalau pakai laptop saya bisa. Kita Meilani. Yanti. Tidak apa yang agak tinggi. Ini bisa dong. Foto Pak. Gadis. Yang bawah naik kursi. Pegangin kursinya. Tina Aulia. Hidayah Bilqis. Ismailia Intan. Senior. Alifah Hilda. Ini Renita Indah Uci Maya Nike Indita Pertiwi Putri Rahayu Rahmawati Rita Sulkarnain Savitri Safa Siska Nur Sofiana apa itu? Saira Ismi Kadea Tiara Aidinata Ulfa Febri Lilia. Ya, kemarin ada yang belum hafalan ya? Setelah ini selesai ya. Nanti kita ke materi dulu. Ada berapa yang belum? Indita, terus? Berapa belum? Indita. Alifah. Kita. Lainta. Indah. Indita. Yulia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang belum maju, nanti maju setoran hafalannya. Kemarin surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis ya. Untuk mengingat coba dibaca dulu bareng-bareng.
Biasanya sama guru yang lain jadi. Suruh ganti laptop ya. Ya, untuk hari ini kemarin kalian sudah menghafalkan ayat tentang berpikir kritis. Nah ini untuk hari ini kita masuk ke pembahasan ya. Ini saya tampilkan terlebih dahulu. Kelihatan? Belum ya? Kelihatan ya? Karena ini ada sini ya, silo ya. Tapi biasanya kelihatan ya? Yang penting kelihatan. Biasanya apa? Oke. Nah, untuk materi pertama ini berkaitan dengan berpikir kritis dan semangat mencintai. Nanti berpikir kritis ini berpikir kritis dalam artian akan kekuasaan Allah Subhanahu dan juga semangat mencintai iptek. Apa panjangan dari iptek? Ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, sebelum nanti ke pembahasan dan kita nanti kalian akan berdiskusi ya. Ini untuk apa memberi pemahaman kalian. Saya panggilkan dulu. Membangkitkan rasa ingin tahu terlebih dahulu berkaitan dengan materi. Kelihatan? Pernahkah kalian merasa takjub? Takjub dalam artian apa? Saat melihat fenomena alam seperti pelangi, gunung meletus, atau bintang-bintang di langit, pernah nggak? Pernah lihat pelangi? Pernah lihat gunung meletus? Nah, secara langsung pernah? Yang kalian lihat di televisi gunung apa? Apa? Merapi? Apa? Merapi terus? Semeru terus? Apa? Krakatau. Terus, kalian pernah melihat bintang di langit? Bintang warnanya apa? Putih. Hah? Biru? Ada bintang biru? Putih. Kalian bisa ngitung ada berapa? Kan itu enggak? Itu kan pertanda ya bahwa itu kekuasaan Allah juga ya. Terus, tadi kan kalian bisa pernah melihat gunung meletus, bintang-bintang di langit, dan pelangi. Apa yang kalian pikirkan saat melihat fenomena tersebut? Indah. Apa? Jangan proyokan ya, jangan proyokan. Racun. Saya mau, nggak ada jawaban yang salah, semuanya benar. Karena ini kan pendapat kalian. Cung. Indah. Kalau nggak ada saya tunjuk. Oke. Apa ya? Ini bisa. Ya. Nih, kamu pernah melihat pelangi? Pernah melihat gunung meletus? Dan pernah melihat ada bintang-bintang di langit? Nah, kemudian apa yang kamu pikirkan saat melihat fenomena tersebut? Apa? Takjub. Selain itu? Indah. Terus? Apa lagi? Terus yang lain, tenang. Yang kamu rasakan apa?
Ketika melihat hal-hal tersebut, fenomena tersebut. Pernah melihat pelangi nggak? Pernah melihat gunung meletus di televisi? Pernah melihat bintang? Nah, kamu kalau malam hari lihat bintang sama apa sambil ngalamin apa? Ngalamin si doi. Apa? Tidak banget. Terus, kalau melihat gunung meletus? Terus kalau melihat pelangi? Pelangi bagus karena apa? Warna-warni. Kalau warnanya cuma putih bagus nggak? Tapi menandakan kayak Indonesia ya. Indonesia penuh dengan Warna. keberagaman, ya kan? Nah, ada suku, bahasa, budaya. Terus lanjut, ini masih membangkitkan rasa ingin tahu. Oke. Ada mobil jalan ya? Tidak ada. Nah, ini karena sinarnya. Saya bacakan. Bagaimana menurut kalian kemajuan teknologi yang semakin pesat saat ini? Apakah teknologi dapat membantu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya apa enggak? Apa kalian buat apa? Buat Masya Allah. Bohong banget. Tadi kan habis ngaji, Pak. Yang untuk pemanfaatan apa kalian buat apa? Nanti jawaban aku. Apalagi? Buat apa kira-kira? Yang bermanfaat. Yang itu bisa mengingat pada Allah. Selawatan? Di HP kalian ada aturannya enggak? Coba yang ada. Ada aja juga Yang di HP kalian ada aturan. Nah, kalau zaman sekarang teknologi sudah semakin maju ya. Nah, ini kita jangan sampai ke ketinggalan. Tapi juga memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena ketika kita menggunakan teknologi ini, kita bisa terbawa arusnya. Apakah ke kebaikan atau ke keburukan. Nanti sudah pertanyaan tentang membangkitkan rasa ingin tahu. Sekarang menggali pemahaman. Tadi karena apa rasa ingin tahu. Kemudian yang kedua menggali pemahaman. Kelihatan? Kelihatan enggak? Apa yang kalian pahami tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa? Dapatkah kalian memberikan contoh kekuasaan Allah yang kalian amati dalam kehidupan sehari-hari? Tuh. Tuh ya. Angkat tangan. Jangan malu-malu. Kalian kan sudah tingkatannya SMK. Jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu, jangan isin-isin. Coba berikan contoh kekuasaan Allah yang kalian amati dalam kehidupan sehari-hari. Tuh. Apa? Terbitnya dari. Terus ada siang dan terus turun hujan. Terus apa lagi? Tumbuhan apa? Tumbuhan tubuh. Apa? Kekuasaan Allah yang kalian bisa amati dalam kehidupan sehari-hari. Menciptakan manusia dan berkembang biak. Ada turun Jen. Terus ada lagi, kelas ini kedua singkatannya apa? Hah? Terbitnya matahari. Oke, terus apa lagi? Menjadikan siang dan malam. Menjadikan siang dan apa? Udah terus.
kekuasaan dari Allah. Kalian bisa bicara? Bisa. Karena apa? Ya karena punya kaki, ya kan? Ya, karena juga itu termasuk kekuasaan Allah. Kalian bisa berbicara? Bisa. Karena apa? Kekuasaan. Kalian bisa makan? Bisa. Karena punya apa? Ngawang. Kalian bisa melihat? Bisa. Kenapa? Kenapa? Oke. Terus ada yang orang pernah sampai ke angkasa? Ada. Itu karena apa? Nah, kalau kita membayangkan ya, kalau berpikir tentang kekuasaan Allah itu banyak, kita nggak akan bisa menghitungnya. Oke. Terus masih seputar menggali pemahaman. Lihat kan? Nih, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai seorang muslim terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Kalian seorang muslim? Yes. Muslim bukan? Yes. Muslim semua? Nah, kalau kalian sebagai seorang muslim, sikap kalian terhadap perkembangan iptek kira-kira seperti apa? Apa? Ikuti. Ikuti apa? Kalau yang bajunya solek ikut solek. Dan apa kira-kira? Apa? Harus memilih dan terus menggunakan cara apa menggunakannya dengan bijak. Terus apa lagi? Kita juga tahu kalian menggunakan teknologi nggak? Beda. Iya enggak? Memilih Kira-kira apa? beda. Terhadap perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Kalau kalian sebagai orang muslim apa? Jadi menggunakan ayat. Terus apa lagi? Ada? Banyak sekali ya, banyak ya. Terus yang terakhir, setelah kalian tadi membangkitkan rasa ingin tahu, menggali pemahaman, ini pertanyaan yang terakhir untuk berpikir kelihatan? Apakah kalian berpikir nih, bahwa ilmu pengetahuan dan agama itu bertentangan? Bertentangan mah enggak? Iya. Coba Chris jelaskan. Yang bertentangan. Ilmu pengetahuan dengan teknologi ya. Bertentangan enggak? Iya. Coba jelaskan. Ilmu pengetahuan dan agama kok bisa bertentangan? Apa? Apa? Jadi, terus yang lain? Mungkin saja berpikir belum? Ya, belum nemu. Karena itu bertentangan kan? Iya. Ketili. Ya. Antara ilmu pengetahuan dan agama bertentangan nggak? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa? Karena apa? Apa? Kalau tidak bertentangan nggak dengan agama? Hah? Bertentangan enggak? Nah ini kan nanti kalian sudah mulai berpikir ya. Terus ini yang terakhir.
bagaimana kita dapat menyeimbangkan antara iman kepada Allah dengan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Kira-kira bagaimana? Berpikir dulu. Berpikir 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana kita dapat menyeimbangkan antara iman kepada Allah dengan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan? Kira-kira bagaimana? Tidak boleh lupa waktu. Jom. Kan ada mainan HP, tapi tetap harus ingat sama waktu sholat. Kira-kira bagaimana? Gak apa-apa. Salah nggak akan saya marahin. Nggak ada yang salah karena ini kan pendapat kalian. Pendapat itu nggak ada yang salah. Cuma mungkin kurang tepat. Nggak ada yang salah. Apa? Kita. Apa? Apa ayo? Bisa menyeimbangkan apa enggak? Bisa enggak antara iman kita kepada Allah dengan ilmu pengetahuan? Bisa. Bisa. Pokoknya Tidak lupa waktu. bisa apa enggak? Semuanya bisa ya. Nah ini ada sudah apa tadi sudah rasa tahu dari pemahaman, kemudian sudah mulai berpikir. Nah saat kemudian sekarang nanti saya buat kelompok untuk kalian lebih berpikir lagi. Untuk tema-temanya nanti saya kelompoknya sudah ada. Nah nanti diskusi kelompok ada 6 kelompok ya. 6 kelompok saya bagi secara acak ya. Jangan camil sendiri nih, kalau pilih sendiri nanti yang sama pinter-pinter toh. Iya. Enggak, maksudnya nanti biar adil ya. Tapi kalau pilih sendiri kelamaan. Tapi setiap kelompok 6 orang. Pilih sendiri baca. Acak aja lah. Nggak jadi nanti kalau sendiri. Nanti ada saatnya untuk pilih sendiri. Kalau sekarang saya acak. Nanti kelompok 1 Ahmad. Salah absen. Nomor 1 Ainur Laila Agustina. Dia tes 1. Terus Kutuka. Apa? Kutukan? Terus Apa kutukan? Gimana? Kutukan? Namanya siapa? Maya. Oh, kutukan. Kira kutuk. 3 ya. Sofiana. Berapa? Tadi Ainur, Kutuka, saya, sama Sofiana. Terus lupa. Sekretarisnya nulis. Iya, Mbak. Sudah nak ini Empat dulu ya, nanti saja nanti. Terus kelompok yang 2 Alvira. Kelompok 2 dulu Alvira.
terus gadis, terus Nike, terus Saira. Ya, 4 dulu Pak. Terus kelompok 3 Alfiana, Gina, Indita, Kadea. Terus kelompok 4 Alifa, Hidayah, terus Pertiwi, Tiara. Kelompok 5 Ananda, Indah, Ismalia, Putri, Ulfa. Kelompok 6 Atira, Jenny, kemudian Rahayu, Rahma, dan Julia. Terus kelompok 1 lagi Denisa, terus satu lagi Rita. Kelompok 2 Dista, terus Alifah Hilda. Terus kelompok 3 Dita, Uni, terus kelompok 4 Febrianti, dan Savitri. Iya Bapak. Savitri. Kelompok 5 ya. Kelompok 5 Lenita, dan Syafa. Terus nomor terakhir Dinda dan Siska. Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Satu, satu. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti saya kasihkan kunci-kuncinya untuk apa saja yang kalian akan bahas. Yang penting topiknya yang pertama tadi kekuasaan Allah. Tulis dulu Bapak kalau nggak kelihatan. Kekuasaan Allah. Tulisnya sesuai dengan itu Bapak kalau nggak saja. Kekuasaan Allah dalam penciptaan alam semesta. Kemudian yang kedua, ini tadi tema topik-topiknya perkembangan teknologi
dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Kemudian nomor ketiga, ini kalian nanti nomor 3 membahas ataupun dengan tema topik etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Yang pertama tadi ya, sekali lagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan alam semesta. Yang kedua, perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Yang kelompok 3, etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelompok 4, hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan. Hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan. Kelompok 4 kan? Ini ya. Terus kelompok 5, peran ilmuwan muslim dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Peran ilmuwan muslim dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian kelompok yang terakhir, kelompok 6, nanti temanya tantangan generasi muda dalam menghadapi perkembangan iptek. Kelompok 6 mana? Ya. Tantangan generasi muda dalam menghadapi perkembangan iptek. Oke. Sudah semua temanya? Oke ya. Nah, ini untuk yang kelompok 1, silakan kalian berdiskusi tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan alam semesta. Nanti kalian silakan diskusikan kelompoknya, tadi berkaitan nanti di situ bagaimana cara kita mensyukuri kekuasaan Allah, kemudian yang telah kita ciptakan alam semesta ya, yang telah menciptakan alam semesta, kemudian bagaimana kita dapat menghubungkan tentang kajian tentang alam semesta dengan keyakinan kita kepada Allah. Ini sudah saya tulis tadi, nanti kalian diskusikan ya. Intinya seperti itu, tentang kekuasaan Allah dalam penciptaan alam semesta. Nanti kalian berdiskusi apa yang mau dibicarakan, apa yang mau kalian bahas. Nah itu kan namanya diskusi, kalian diskusi dengan teman-teman. Terus yang kedua, perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Nah nanti di situ ya, bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, kemudian apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengembangan teknologi, bagaimana cara kita menghadapinya, ataupun dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kalian bisa membahas nanti di situ berkaitan dengan prinsip-prinsip apa saja yang harus diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian bagaimana kita dapat memastikan bahwa teknologi itu yang kita kembangkan telah tidak bertentangan dengan agama dan lain sebagainya. Nah, kelompok 4, hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan. Nah, kalian nanti bisa berdiskusi berkaitan dengan bagaimana kita dapat mengintegrasikan antara iman dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tokoh muslim mana saja yang berhasil menggabungkan ilmu pengetahuan dengan agama dan lain sebagainya, bisa saja. Ataupun kalian bisa cari yang lain ya Pak, dan lain sebagainya. Terus nomor 5, peran ilmuwan muslim dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini ya salah satunya kalian bisa membahas siapa saja ilmuwan muslim yang terkenal di dunia, kemudian apa saja kontribusinya. Nah, kemudian bagaimana kita dapat meneladani semangat keingintahuan dan juga ketekunan para ilmuwan muslim. Ilmuwan muslim kan banyak ya. Nah, kalian bisa ambil beberapa, kemudian yang bisa kalian diskusikan.
Kemudian yang keenam, tantangan generasi muda dalam menghadapi perkembangan iptek. Nanti bisa didiskusikan apa saja tantangan yang dihadapi generasi muda dalam menghadapi perkembangan iptek. Kemudian bagaimana cara kita mengatasi tantangan tersebut dan memanfaatkan peluang yang ada ataupun yang lainnya juga bisa. Yang penting dari besarnya tadi topiknya kalian juga sudah ada. Silakan kalian bisa untuk berdiskusi, nanti bisa kalian satu saja yang setiap kelompok untuk mencatat. Nanti hasil akhirnya kalau ini sementara di buku, tapi nanti kalian dibuat PowerPoint-nya. Nah, itu nggak apa-apa, nanti di rumah nggak apa-apa buat PowerPoint-nya. Tapi yang penting hari ini kalian dibuat di buku. Apa? Sementara di kelompok dulu aja. Kelompok dulu aja. Sekarang. Kira-kira kalian di dalamnya akan membahas apa gitu? Kan tadi sudah ada topiknya, topiknya kekuasaan Allah dalam penciptaan alam semesta. Bagaimana alam itu tercipta ataupun yang lainnya gitu. Nah ini kan berpikir kritis ya akan kekuasaan dan ilmu pengetahuan. Kalau ada yang masih sini nanti tanyakan ya. Nih, begini. Mbak Eno ngomong balik kemana sekali lah.
itu saja yang tulis. Nanti sedapatnya dulu nanti bisa di apa namanya sempurnakan lagi ketika sudah di rumah. Yang penting nanti kalian sudah mendapatkan dulu sebagian dapat materi. Dan nanti juga ada baca buku yang paket kan bisa. Di buku paket kan bisa sing ngejar kelas saya langsung sih kayak langsung ditanggal. Ya, kalau sudah sempurna baru dibuat KTM. Nanti semua disempurnakan dulu. Yang lain perhatikan ya, kan nanti yang lain juga boleh bertanya ya. Ini walaupun sedikit nanti lihat di foto sendiri nggak apa-apa. Yang penting dari sana bisa ada, bisa tambahkan sendiri. Kalau ada teman-temannya. Yang lain nanti bisa menyimak, kalau mau bertanya silakan. Ya, yang lain dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kekuasaan Allah dalam menciptakan alam semesta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofiana Nurul Abdullah. Perkenalkan nama saya Fidel Ahmadiyah. Perkenalkan nama saya Rita Zulkarnaini Pinata. Perkenalkan nama saya Ainur Laila Mustina. Perkenalkan nama saya Raisa Diasa Budi. Perkenalkan nama saya Bisa Juli Rika. Yang pertama di sini ada pengertian dari kekuasaan Allah dalam penciptaan alam semesta. Alam semesta merupakan penciptaan sebesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk bumi dan isinya. Kekuasaan Allah adalah hal yang tidak ditentukan, tidak terjangkau dan tidak tertandingi. Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam semesta artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya dalam menciptakan langit dan bumi dan makhluk yang berlainan-lainan di antara dunia. Adapun tujuan dari kekuasaan Allah dalam penciptaan alam semesta, yaitu Allah menciptakan alam semesta pada dasarnya adalah sarana untuk mengantarkan manusia pada pengetahuan dan pembuktian tentang keberadaan dan kekuasaan Allah. Tujuan Allah menciptakan alam semesta ialah zat yang menciptakan atau balik alam semesta dengan Yang lain caranya tanda-tanda kekuasaan Allah seperti yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran dan hukum-hukum Allah yang berlaku dalam semesta. Contoh kekuasaan Allah yaitu langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi merupakan salah satu bukti nyata atas kekuasaan, kebijaksanaan dan
dan otomatis terbebas dari campur tangan pemikiran dan pasca manusia. Yaitu ayat kauniyah. Ayat kauniyah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa dilihat dari fenomena alam untuk mengenal sesuatu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan surat Luqman ayat 34. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa hanya Allah yang tahu kiamat, hujan, kandungan nasi dan madu. Selanjutnya, cara kita mensyukuri atas kekuasaan Allah dalam menciptakan alam semesta yaitu pertama beribadah ya menjalankan perintahnya dan larangannya. Yang kedua berdoa, yaitu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga berzikir, yaitu selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun berada. Selanjutnya, menjaga kelestarian alam, berintervensi dengan alam yaitu dengan cara menceritakan ciptaan Allah melalui keindahan alam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan barangkali yang tidak mau bertanya. Jadi temanya apa, tentang apa? Kekuasaan. Ya, kekuasaan Allah dalam menciptakan alam semesta. Silakan kalau lain yang mau bertanya. Ayo, Bapak. Tentang kekuasaan Allah berkaitan dengan penciptaan alam semesta. Ayo, bertanya. Ayo. Bisa nggak ada yang mau bertanya? Ayo, Bapak. Bertanya kan nggak salah. Tentang alam semesta. Silakan. Kekuasaan Allah tentang alam semesta. Kalian diciptakan oleh Allah enggak? Iya. Hewan diciptakan oleh Allah enggak? Iya. Tumbuhan diciptakan oleh Allah enggak? Iya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada? Belum? Belum? Belum atau bingung? Oke. Kalau belum ada, oke. Nanti lanjut kelompok 2 dulu ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bukan minggu depan. Ya kan? Nanti baik kelompok 1 maupun 2, 3, 4, 5, 6 itu kan masih kerja ya. Nanti jangan itu disempurnakan lagi. Terus nanti kalian dibuat dalam bentuk PowerPoint. Nah, nanti untuk kelompok 3, 4, 5, 6 yang belum maju nanti ke minggu depan untuk maju bagian seperti yang tadi. Nanti bisa dalam bentuk PowerPoint, bisa ditampilkan di layar. Ada pertanyaan? Belum? Kalau tidak ada, sampai bertemu di minggu depan lagi. Dari saya cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.